Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atska dari kelas A2, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nadif Anoval dari kelas A2, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelompok 9. Halo, perkenalkan nama saya Ferol Azki Masudi dari jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas A2, kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Damara dari Prodi TPL. Saya berasal dari kelas AP2 dan saya berasal dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman, izinkan kami dari kelompok 9 kelas AP2 ingin mempresentasikan pemrograman atau program yang telah kami buat yang memiliki judul pengelolaan data buku komik. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Yang pertama ada Azhar Nadif Anoval dengan NIMJ 040322121027, disusul oleh Ferol Azki Masyudi dengan NIMJ 0403221018. Lalu ada saya sendiri, Rafli Damara dengan NIMJ 0403221005, disusul oleh Muhammad Aska yang terakhir dengan NIMJ 0403221058. Baik, setelah tahap perkenalan anggota kelompok, akan langsung masuk ke dalam materi. Materi yang pertama adalah mengenai alasan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Di zaman saat ini, perkembangan yang semakin pesat membuat berbagai aspek mengalami kemajuan. Sama halnya dalam pengelolaan data buku komik yang harus ikut mengikuti kemajuan. Yang sebelumnya masih memakai cara tradisional dan tidak efektif, harus beralih menggunakan digitalisasi pengelolaan data yang memudahkan penggunanya dan juga membuat data menjadi rinci. Materi berikutnya adalah CRUD yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk CRUD itu sendiri, CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete, di mana keempat istilah tersebut merupakan fungsi utama yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam basis data. Selanjutnya adalah MySQL. MySQL adalah sebuah database open source manajemen sistem yang menggunakan perintah dasar SQL yang merupakan singkatan dari Structured Query Language. Selanjutnya, file yang dibutuhkan dalam pemrograman kali ini adalah Connect MySQL yang akan menjembatani antara file coding dengan database online MySQL. Ada file untuk membuat database, di mana kita menggunakan file coding dalam membuat database-nya. Dan yang ketiga ada file untuk codingan CRUD. Dengan file CRUD, di mana kita dapat membuat data, membaca data, mengupdate data, dan juga menghapus data. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari pemrograman kali ini yaitu ada baca data. Baca data dalam file coding kita menggunakan perintah SQL yaitu select bintang from table yang sudah kita buat di pada SQL. Dan input data yang menggunakan perintah insert into table yang sudah kita buat
dan juga memakai value yaitu judul, penulis, dan penerbit buku. Data, dimana kita bisa memperbarui data yang sudah ada dengan data baru dengan menggunakan perintah update. Untuk perintah update ini kita men-set judul komik, penulis komik, penerbit komik, dan juga menggunakan primary key dari table ini yaitu ID. Dan hapus data, yang mana kita harus menggunakan juga dari primary key metode yang sudah kita buat yaitu ID. Baik, sesi penjelasan materi telah selesai kita laksanakan. Selanjutnya adalah tahap dalam running program itu sendiri. Kami persilahkan dan kami ajak pada Bapak dan Ibu dosen untuk menyaksikan running atau demo dari program yang telah kami buat. Berikut ini kita masuk ke dalam tahap demo aplikasi yang kami buat. Pertama-tama, berikut ini adalah codingan yang telah kami buat. Sebentar. Di sini kami membuat 3 file. Yang pertama ada main, yang mana ini merupakan inti dari aplikasi kita. Lalu kedua ada create.db, di mana ini fungsinya untuk membuat database. Yang ketiga ini untuk mengkoneknya. Untuk fungsi bagian MySQL connector, untuk memulai aplikasi ini berjalan, pertama-tama kami mengimport yang namanya MySQL connector, yang mana ini harus diinstal terlebih dahulu. Dan nantinya MySQL connector ini menggunakan fungsi connect, yaitu untuk menghubungkan antara database-nya dengan codingan kami. Yang mana karena kami memakai XMPP bukan pada file, jadi di sini kami menghubungkan mengenai host kami, user bagi yang memakai XMPP, dan passwordnya memang default kosong, dan database-nya bernama project 2. Terlihat di sini saya membuat fungsi sendiri yang namanya masukkan data, read data, dan juga update data, dan terakhir itu hapus data, yang mana untuk bisa mengaktifkan yang namanya insert, select bintang from, update product, dan juga hapus data, itu kita harus menghubungkan yang namanya, kita harus memasukkan yang namanya connect kita ke dalam tiap-tiap fungsinya, yang dinamakan dengan fungsi global con.
Oke, pertama-tama seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengaktifkan yang namanya XMPP, yaitu Apache dan juga database MySQL yang kami pakai. Lalu yang kedua, di sini kami cek apakah MySQL-nya sudah tersambung atau belum dengan cara merefresh terlebih dahulu. Nah, di sini kalau tidak ada error atau apapun, itu berarti sudah benar dan terkoneksi. Di sini kami membuat project 2. Dan di sini kami sudah memasukkan beberapa judul komik, penulis komik dan juga penerbit komiknya. Di sini ada 2 data. Dan pada demo kali ini kami ingin memasukkan 2 data lagi ke dalam program kami, yang mana kalau di run, nah berikut ini adalah tampilan dari aplikasi pengolahan buku komik kami, yang mana karena tadi sudah dimasukkan data 2 database, maka ketika saya klik satu, maka akan secara otomatis data tersebut akan keluar. Jadi bentuknya seperti ini. Dan untuk dan di sini kami ingin memasukkan data baru, maka optionnya di sini adalah nomor 2. Maka tinggal masukkan nomor 2 di sini dan enter. Nah, di sini kami sebagai admin ingin memasukkan buku baru, judul buku baru, buku komik baru, dan di sini sudah ada ketentuannya memakai koma. Buku komik yang ingin kami masukkan pertama-tama adalah yang berjudul One Punch Man. Yang mana penulis bukunya adalah One. Lalu untuk penerbitnya itu Shueisha. Ketika klik enter, maka akan pemberitahuan data berhasil dimasukkan. Apakah sudah berhasil masuk atau tidak, kita lihat secara langsung di PHP My Admin ya. Nah, sudah masuk data baru yang mana judul komiknya One Punch Man, lalu ada penulis komiknya itu One, dan juga penerbit komiknya. Dan kalau kita lihat dari program secara langsung pun, data tersebut seharusnya sudah muncul. Tuh. Berikut data baru ini, yang ID nomor 7. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate data yang ID nomor 3, misalnya. Di sini optionnya itu nomor 3 untuk mengupdate data. Nah, di sini sudah ada ketentuannya untuk mengupdate data, yaitu memasukkan judul komiknya, judul komik baru, penulis komik baru, dan juga penerbit komik baru, dan ID yang ingin ID mana yang ingin kita ubah. Di sini saya ingin memasukkan judul baru bernama Bleach. Bleach, yang mana penulisnya itu setahu saya bernama Tite Kubo dan diterbitkan oleh MNC. Dan data mana yang ingin kita update, yaitu data nomor 3. Jika kita enter, maka nanti akan terdapat pemberitahuan kalau data berhasil diupdate. Seperti yang dilihat, data berhasil diupdate. Lalu kita cek di aplikasinya, apakah betul data tersebut sudah dicek atau belum. Maka kita klik 1, klik data. Dapat dilihat dengan ID nomor 3 tadi, kami sudah mengupdate-nya. Yaitu yang awalnya tadi Naruto, penulis komiknya Kishimoto, dan juga penerbitnya itu Shueisha.
kami ganti menjadi Bleach dengan penulis Tite Kubo dan penerbitnya itu MNC. Dan selanjutnya pada demo terakhir dan tahap terakhir pada demo ini kami akan mendelete salah satu dari 3 data tersebut. Kita run kembali dan klik 4, tulis 4 untuk option delete data. Di sini kita cukup menginputkan ID data mana yang ingin kita hapus. Misalnya di sini kita ingin menghapus data nomor 3, yaitu ID nomor 3, maka tinggal tulis 3 dan enter. Nanti akan ada pemberitahuan data berhasil dihapus. Kita lihat apakah data berhasil dihapus atau tidak. Kita klik nomor 1 dan data pun berhasil dihapus. Di sini kami tidak memakai CRUD versi file yang dimana kami harus memasukkan data-data ke dalam file, tapi di sini kami menggunakan yang namanya MySQL dan agak sedikit berbeda dari yang seharusnya. Mungkin sekian dari demo aplikasi kami, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Sekian running program dan juga demo program yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah berkenan untuk menyaksikan video Zoom dari kami. Sebelum menutup sesi presentasi kali ini, ada kesimpulan yang dapat kami ambil dari apa yang telah kami kerjakan. Kesimpulannya adalah ada landasan alasan mengapa kami memilih MySQL untuk metode CRUD kali ini. Karena MySQL, kita dapat menjalankan CRUD secara simpel dan mudah. Selain itu, cara ini juga bisa dibilang efektif dibandingkan cara-cara lainnya, sehingga kami memilih MySQL sebagai prasarana dalam mengerjakan metode CRUD kali ini. Nah, dengan dibacakannya kesimpulan tersebut, benar-benar mengakhiri sesi presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.